Tio Pakusadewo terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan sabu. Dalam sidang vonis yang berlangsung secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang, Tio Pakusadewo divonis selama 1 tahun 2 bulan penjara dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu. Kuasa hukum dan putri Tio Pakusadewo mengatakan pihaknya menerima putusan hakim karena majelis hakim mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh kliennya. Sementara itu ini merupakan kedua kalinya Tio Pakusadewo ditangkap oleh jajaran Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu. Cukup bersyukur aja sih dari hakimnya udah ngasih keputusan. Setahun itu udah bersyukur banget dengan yang tadinya 2 tahun tuh jadi setahun itu udah sangat dari keluarga ya udah cukup. Adil berarti ya? Adil. Ada persiapan nggak sih Kak menjelang? Ya persiapannya nunggu papa pulang dan kalaupun dari pemerintah nggak ada pendekatan rehabilitasi dari keluarga tetap ngasih. Kita bakal tetap menjalankan rehabilitasi dulu. Pemirsa, Sugi Nur Harja alias Gus Nur hari ini menghadiri sidang perdana kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gus Nur yang dihadirkan secara daring mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum atas kasus yang menjeratnya. Sugi Nur Harja alias Gus Nur hadir secara daring dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gus Nur terjerat kasus penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian terhadap Nahdlatul Ulama atau NU melalui akun video YouTube saat wawancara dengan Refli Harun. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Gus Nur meminta penangguhan penahanan kliennya kepada majelis hakim. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Namun perpres tersebut dianggap bisa memecah belah warga. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Perpres tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ancaman ekstremisme dan terorisme. Dalam lampiran Perpres itu terdapat 3 strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme yang mengarah pada terorisme, yakni melalui pencegahan yang meliputi kesiapsiagaan hingga deradikalisasi. Kedua, dengan penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional. Ketiga, yaitu menjalin kemitraan dan kerjasama internasional. Dari segi pencegahan, sejumlah warga akan dilibatkan dalam pelatihan pemolisian masyarakat atau Polmas. Polri menjadi tanggung jawab pelatihan Polmas berkoordinasi dengan BNPT. Perpres ini pun menuai beragam respon. Salah satunya terkait fokus pemerintah dan menyelesaikan permasalahan dari hulu yang justru memunculkan terorisme. Selain itu, Perpres ini juga dianggap bisa membuat masyarakat terbelah karena masyarakat di dalam hal ini dilibatkan dalam penanggulangan ekstremisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah Perpres pencegahan ekstremisme ini akan efektif atau sebaliknya justru memunculkan perilaku persekusi di tengah masyarakat? Kami akan bahas bersama pengamat intelijen Ridwan Habib dan Direktur Setara Institut Ismail Hassani. Selamat sore Pak Ridwan dan Pak Ismail. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Pak Ridwan, kalau Anda melihatnya apa sebenarnya urgensi dari penerbitan Perpres ini? Ya, Perpres ini kan sebenarnya proses pembuatannya cukup lama ya, dengan melibatkan beberapa stakeholder terutama dari teman-teman LSM, misalnya dari Wahid Foundation dan beberapa LSM yang lain. Sebenarnya tujuan utamanya itu adalah membuat resilient atau daya tahan masyarakat terhadap ideologi-ideologi transnasional yang memecah belah bangsa itu kuat. Jadi ketahanan sosial warga itu menjadi lebih kuat. Salah satu cara-caranya adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan ya. Misalnya dengan fokus group discussion, diskusi Karang Taruna, diskusi ibu-ibu, diskusi komunitas masjid, pengurus masjid, yang itu dilakukan secara bersama-sama oleh
stakeholder yang ada antara LSM dan juga BNPT, juga ada Kementerian Sosial dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya community policing itu pemberdayaan warga. Seperti dalam isu misalnya lingkungan hidup atau dalam isu pemberdayaan warga dalam isu hak asasi manusia atau pemberdayaan warga dalam isu misalnya koperasi. Tetapi dalam Perpres ini isunya adalah counter violent extremisme yang tentu karena ini baru saja diteken oleh Presiden, maka langkah-langkahnya belum terwujud ya, karena memang sedang disusun di lapangan oleh teman-teman yang terlibat. Gitu. Baik, saya ke Pak Ismail. Pak Ismail, mengenai ya penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan tadi. Lalu apa dampak Perpres ini bagi masyarakat, Pak? Ya, sebelum ke dampak, saya kira penting untuk disampaikan bahwa ini satu upaya terpadu dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pencegahan penanganan terorisme. Jadi pada satu sisi, saya kira seperti yang Pak Ridwan Habib sampaikan, tujuannya adalah memperkuat ketahanan sosial. Masyarakat akan memiliki kepekaan yang spesifik gitu ya terkait dengan potensi-potensi radikalisme dan terorisme. Nah, akan tetapi memang seperti saya juga sampaikan terkait Perpres ini memang perlu berhati-hati, perlu sangat berhati-hati karena dalam 10 tahun terakhir tren peningkatan kapasitas koersif warga itu cukup meningkat. Artinya apa? Pembekalan warga untuk terlibat dalam penanganan atau pencegahan ya tepatnya pencegahan terorisme ini harus dilakukan secara berhati-hati sehingga dia tidak menimbulkan kelas sosial baru. Karena dalam praktek memang community policing ini atau pemolisian masyarakat ini kemudian menimbulkan kelas-kelas sosial baru yang di lapangan faktanya mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan koersif, tindakan-tindakan kekerasan yang itu tentu saja kontraproduktif dengan niat baik dari kehadiran Perpres. Nah, apakah kemudian dia akan berdampak pada perpecahan masyarakat atau terbelahnya masyarakat lah tepatnya gitu ya? Memang tidak secara spesifik dia akan berdampak karena pada dasarnya apa yang akan menjadi sasaran perhatian masyarakat, peran serta masyarakat adalah potensi-potensi gejala-gejala yang kemudian tetap penegakan hukum kalau itu sudah memenuhi standar dan unsur-unsur tindak pidana misalnya itu akan disampaikan kepada institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena Baik. Itu batasan ini yang saya kira perlu diatur. Jadi kekhawatirannya adalah akan terjadi kelas sosial baru begitu ya dan adanya kontradiktif yang muncul di masyarakat begitu Pak? Ya, dalam banyak kasus pemolisian masyarakat ini kemudian mereka melahirkan kelas sosial baru sama kayak pelatihan bela negara misalnya. Ini kan kemudian menjadikan kelas sosial baru yang alih-alih menyelesaikan persoalan tapi dia adalah aktor masalah. Baik, kita kembalikan ke Pak Ridwan, bagaimana kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Ismail ini? Saya setuju kalau kemudian ini harus dilakukan secara berhati-hati ya. Justru itulah sebenarnya Deputi 3 Bidang Kerjasama BNPT, menurut saya harus merangkul sebanyak mungkin stakeholder ya. Karena yang kita lihat belum semuanya mendapatkan sosialisasi yang baik dari Perpres ini. Dan itu sebenarnya tugasnya Deputi 3 BNPT yang bertanggung jawab sejak awal menyusun rancangan Perpres ini sampai kepada meja Presiden. Nah, sekarang justru yang terjadi adalah kritik-kritik diarahkan kepada Presiden. Yang sebenarnya Presiden sama sekali tidak ada pesanan-pesanan politik ya setahu saya. Niatnya adalah tadi menyelamatkan warga dari ideologi-ideologi ekstrim yang berpotensi memecah belah kerukunan dan persatuan warga. Jadi sebenarnya justru ini menjadi obatnya. Didesain untuk menjadi sebuah obat dari situasi 2-3 tahun terakhir ini yang trennya terjadi diametral, terjadi perpecahan antar warga ya. Bahkan dalam memutuskan sebuah film saja, misalnya saya ambil contoh di media sosial.
Nusa dan Rara. Ada sebuah film Nusa dan Rara. Sebagian mengatakan ini film ekstremis, ini film radikalis. Karena pakaiannya Nusa tidak pakaian Indonesia katanya. Tapi sebagian yang lain mengatakan, oh ini nasionalis. Karena Nusa dan Rara dalam film itu mengibarkan merah putih dan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Nah kalau kemudian debat seperti ini dibiarkan, tidak ada hakim di tengah-tengah yang kemudian mengatakan, ekstremisme itu definisinya ini loh, 1, 2, 3, itu akan membahayakan Indonesia. Yang Anda maksud kemudian, dengan hakim di tengah-tengah ini siapa, Pak Ridwan? Nah, itulah yang kemudian disiapkan oleh Perpres ini dengan melibatkan semua stakeholder yang ada. Karena kalau kita baca di lampiran Perpres, ini adalah sebuah living dokumen yang terus disempurnakan antara kementerian-kementerian dengan komunitas-komunitas sipil, LSM termasuk. Saya kira setara juga bisa dilibatkan dan wajib dilibatkan menurut saya karena bagian dari empowerment publik. Jadi nanti kemudian ada satu definisi yang baku yang disepakati bersama bahwa ekstremisme itu kriterianya A, B, C gitu. Kalau sekarang belum ada. Baik, Pak Ismail, bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa dalam tanda kutip pelatihan pemolisian masyarakat ini tidak justru memberikan kekuasaan lebih pada kelompok tertentu untuk melakukan persekusi terhadap kelompok lainnya? Apa yang harus dijaga oleh pemerintah? Ya, saya kira kita pertama menunggu ya desain operasional dari rencana pelatihan masyarakat ini. Karena memang ya saya memahami kecemasan sejumlah pihak tentang potensi abusif dari aktor-aktor masyarakat, bahkan ya aktor negara gitu ya. Karena Perpres ini kan judulnya juga sudah abstrak ya. Pencegahan yang mengarah pada tindakan ekstremisme kekerasan, ya kan. Ini kan standar-standarnya memang perlu ukuran yang jelas dan saya kira beberapa isu memang cukup clear di dalam RAN PE ini gitu ya. Tetapi isu lain saya kira tadi perlu kehati-hatian dan perlu lebih operasional. Saya setuju ini menjadi living document yang kemudian terus terbuka untuk perbaikan. Secara prinsip saya kira Perpres ini kemudian selama ini kan memang pencegahan atau penanggulangan terorisme ini kan selalu memusat pada pendekatan keamanan dan pendekatan hukum. Hulu dari terorisme yang kami menyebutnya adalah intoleransi, lalu bertransformasi menjadi radikalisme, dan pada akhirnya menuju pada tindakan terorisme, sekalipun tidak selalu demikian siklusnya, tetapi di bagian hulu seringkali memang terabaikan. Nah, saya kira peran-peran masyarakat tentu saja adalah peran-peran pencegahan pada sektor-sektor non-hukum dan sektor-sektor non-keamanan. Karena kalau kemudian peran masyarakat sudah masuk pada sektor hukum dan sektor keamanan, saya kira ini menjadi rusak ya sistem sistem penegakan hukum anti terorisme dalam kerangka pidana gitu ya. Jadi memang peran masyarakat akan lebih berpusat pada pencegahan, pendidikan publik gitu ya, termasuk juga tadi membangun ketahanan sosial di lingkungan masing-masing. Baik, tapi yang menjadi pertanyaan kemudian Pak Ismail, masyarakat seperti apa yang kemudian akan mendapatkan pelatihan pemolisian ini? Ya, biasanya dalam beberapa kasus pemolisian masyarakat, karena tadi juga disebutkan ya, kalau dalam bidang pendampingan hukum misalnya ada paralegal yang dilatih. Siapa mereka yang dilatih? Ya, biasanya adalah memang ada syarat-syarat tertentu, ada proses, ada seleksi, bisa utusan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ya, tentu saja saya mendorong agar syarat ini diatur secara lebih ketat gitu ya. Di luar itu saya kira memang yang mesti dioptimalkan adalah perangkat-perangkat dan infrastruktur sosial yang sudah tersedia, Mbak April dan Mbak Stefani ya. Seperti misalnya kita punya kalau di tingkat desa, misalnya di desa-desa dahulu ada LKMD, sekarang ada BPD, Badan Perwakilan Desa, ada perangkat-perangkat adat, perangkat
sosial lainnya. Itu yang saya kira juga bisa menjadi sasaran yang kemudian mesti diajak ya untuk bersama-sama melakukan proses pencegahan. Karena mereka lah yang berada di garda terdepan. Dalam kasus Polmas, saya kira itu juga warga-warga pilihan ya, umumnya adalah ketua-ketua RW, ketua RT, yang artinya secara sosial dia punya basis legitimasi kuat di tengah masyarakat, dikenal oleh masyarakat, dan tentu saja tadi mampu menahan diri untuk kemudian menjadi kelas sosial baru yang meresahkan ya, seperti dalam kasus pendidikan bela negara. Begitu. Baik, jadi masyarakat yang dilibatkan sebaiknya adalah pemimpin-pemimpin terkecil mungkin dalam lingkungan masyarakat. Pak Ridwan, Anda setuju bahwa keterlibatan masyarakat ini memang sebenarnya diperlukan dalam pencegahan ekstremisme? Salah satunya melalui pelatihan pemolisian masyarakat tadi. Ya, selama ini seolah-olah pencegahan terorisme itu hanya menjadi ranah BNPT dan Polri. Jadi seolah-olah kemudian teroris itu ya tanggung jawabnya pemerintah aja, polisi aja, BNPT aja. Padahal tadi sebagaimana dijelaskan Mas Ismail, tidak serta-merta seseorang itu langsung jadi teroris. Ada proses di situ. Ada proses radikalisasi yang cukup lama. Dan itu sebenarnya pada saat proses itu menguat, bisa dicegah oleh lingkungan terkecil, yakni keluarga, tetangga, dan masyarakat. Nah, kalau kemudian tetangga masyarakat itu peduli, maka insya Allah jumlah teroris akan berkurang drastis. Kenapa? Karena setiap orang menjadi saling mengawasi dalam konteks kebaikan ya. Misalnya dalam hal ini tiba-tiba dalam satu wilayah ada kedatangan orang asing. Orang kan kemudian menjadi aware loh, siapa dia? Kenapa masuk ke wilayah kita? Itu kan bisa, itu menjadi bagian dari resilience, daya tahan warga yang selama ini kita akui masih kurang gitu, terutama di wilayah-wilayah yang padat penduduk seperti Jabodetabek. Baik, kalau pelatihan Polmas ini menjadi tolak ukur utama dalam Perpres ini, Pak Ridwan, seperti apa mekanisme yang pas untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hal ini? Polmas itu hanya satu pasal kecil di antara sekitar 85 program ya, tahu saya di lampiran itu. Jadi Polmas itu bayangan dalam program ini adalah bagaimana kepala-kepala RW, RT, kemudian Karang Taruna, itu mempunyai semacam kemampuan mendeteksi terhadap kelompok-kelompok yang mengarah pada tindakan terorisme. Dari situ kemudian mereka berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Bukan kemudian mereka bermain hakim sendiri, gitu loh. Jadi tujuan utamanya sebenarnya seperti itu. Nah, karena itu pentingnya Perpres ini adalah melakukan identifikasi. Selain Polmas, apa saja poin-poin yang penting dalam Perpres ini, Pak Ridwan? Salah satunya adalah pelatihan warga ya. Jadi ibu-ibu, kemudian Karang Taruna, itu dilatih untuk memahami paham-paham ekstremis. Nah, ini kan penting banget, karena dengan begitu ibu-ibu itu bisa tahu, oh anak saya tiba-tiba buka laptop, isinya penggorokan oleh ISIS di Suriah. Wah, ini berarti bahaya, saya harus ingatkan. Nah, ibu-ibu itu taunya dari mana? Nanti ada LSM yang datang melatih. Nah, LSM kok boleh melatih? Karena ada background Perpres ini. Nah, itu loh sebenarnya konsepsi framework-nya itu seperti itu. Baik. Saya terakhir ke Pak Ismail. Seperti apa saran Anda sebagai Direktur Eksekutif Setara Institut untuk bisa mewujudkan Perpres ini tepat sasaran? Ya, saya kira perlu sosialisasi yang lebih tepat ya, sehingga ini tidak dimaknai keliru. Prinsipnya saya mendukung, tetapi saya juga memahami suara kritis dari sebagian masyarakat yang memberikan catatan. Karena apapun alasannya, Perpres ini kemudian warna sekuritisasinya menjadi sangat kuat. Dan ini dalam konstruksi politik tentu saja menguntungkan Presiden sebagai kepala negara yang kemudian mengokohkan tangan-tangannya sampai pada level-level yang paling terdepan dalam konteks penanganan terorisme. Nah, ini tinggal kemudian kita uji apakah ini bisa efektif atau justru sebaliknya. Yang pasti Mbak April, Stefani ya, kinerja seperti yang tadi digambarkan oleh Mas Ridwan Habib itu sebenarnya sudah
berjalan, tetapi tidak ada dirijen, ya, tidak ada pemandu sorak yang solid sehingga masing-masing berjalan sendiri. Jadi pendeknya sebenarnya Perpres ini adalah menyatukan kerja bersama yang sama ini sudah berjalan dalam satu komando yang terpadu, ya, terarah dan tepat sasaran. Harapannya itu. Ya, kita harapkan juga hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan juga terwujud begitu ya, Pak Ridwan dan juga Pak Ismail. Terima kasih sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Sama-sama.